Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia dengan NIM 241010003 ingin memaparkan materi yaitu hakikat manusia dalam Islam dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen Dr. Kasman SPDI MPDI. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu apa itu hakikat manusia dalam Islam? Hakikat manusia dalam Islam adalah topik yang sangat penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan pandangan hidup dan tujuan hidup umat Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, yakni untuk mengabdi kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Pemahaman tentang hakikat manusia dalam Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pencipta, tujuan hidup, akhlak, hingga tanggung jawab manusia di dunia dan di akhirat. Dalam PowerPoint ini akan dibahas secara singkat mengenai hakikat manusia dalam Islam yang meliput proses pencipta manusia, tujuan hidupnya, serta bagaimana manusia harus menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya, penciptaan manusia dalam Islam. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat istimewa. Proses penciptaan manusia disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Sad ayat 71-72 dan dari air. Quran Surat Al-Furqan ayat 54. Dalam proses penciptaan tersebut, Allah memberikan tahap-tahap yang luar biasa dalam menciptakan makhluk yang sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Kemudian kami menjadikannya air mani pada tempat yang kokoh rahim. Lalu air mani itu menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami ciptakan dia menjadi makhluk yang lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan melalui berbagai tahap biologis yang sangat sempurna. Ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia. Baik, selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Tujuan utama penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 59 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Selain itu, manusia juga diangkat sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, menjaga dan mengelola dalam alam semesta yang telah diciptakan Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Tujuan ini menjadikan manusia tidak hanya sebagai makhluk yang beribadah secara pribadi, tetapi juga sebagai penjaga bumi dan mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah. Baik, selanjutnya akal dan kebebasan manusia. Manusia juga diberi anugerah akal dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Akal ini memungkinkan manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk, serta memilih perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Dalam Quran Surah Al-Arafah ayat 179, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan untuk isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami Al-Quran, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah." Akal adalah anugerah yang sangat penting dalam hidup manusia. Dengan akal, manusia bisa memilih untuk mengikuti jalan yang benar atau tersesat dalam keburukan. Selain itu, meskipun Allah sudah menentukan takdir, manusia diberi kebebasan untuk memilih perbuatan yang baik dan buruk. Hal itu sesuai dengan ayat dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang tidak."
kafir. Selanjutnya, dosa dan pertanggungjawaban manusia. Manusia meskipun dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Fitnah dunia dan godaan syaitan bisa membuat manusia melakukan dosa. Namun setiap amal perbuatan manusia akan dimulai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau atom, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah, pasti dia akan melihat balasannya pula." Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalnya, baik yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, hidup manusia di dunia adalah ujian dan tujuan akhirnya adalah kehidupan yang kekal di akhirat. Akhlak dan tanggung jawab sosial manusia. Islam juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan manusia. Manusia diajarkan untuk memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang sempurna. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu." Akhlak yang baik mencakup sikap tolong-menolong, saling menghormati, dan menjaga kedamaian di antara sesama manusia. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hakikat manusia dalam Islam mengajarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi anugerah akal dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, serta diberi tanggung jawab untuk menjaga alam dan sesama. Sebagai makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, manusia harus senantiasa berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tujuan penciptaannya, yaitu mengabdi kepada Allah dan menjalankan peranannya sebagai khalifah di bumi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.